Oke, nomor 1 ini topiknya tentang besaran satuan ya, topik awal kita. Oke, kita lihat. Langsung aja baca soalnya ya. Kalau ketemu soal seperti ini, kita lebih cepat baca soalnya daripada lihat tabelnya. Oke, data dalam tabel tersebut yang benar berdasarkan satuan internasional ya. Satuan SI, sistem internasional dijadikan oleh siswa. Oke, kita lihat satu-satu nih. Panjang, satuannya cm, jelas salah ya. Harusnya apa? Meter, Pak. Meter, berarti ini salah nih. Ini alat ukurnya benar kan? Iya. Kuat arus listrik, satuannya ampere, betul. Alat ukurnya Benar. ampere meter, betul. Suhu, satuannya Kelvin, betul. Alat ukurnya Salah. salah, harusnya Termometer. termometer. Terus massa itu kilogram, benar kan? Alat ukurnya neraca ya, apapun neracanya benar kan? Berarti yang Iya. benar semua nomor berapa? Ki dan IS. I dan S. Oke, jadi jawabannya yang D kan? Nah, ini masih mudah. Iya. Oke. Ada pertanyaan ya, saya kira semuanya benar di nomor 1. Sekarang kita ke nomor 2 ya. Ini untuk susunan materinya memang sengaja saya acak ya. Jadi nggak, kalau uji kompetensi kemarin saya kelompokkan kan, gerak-gerak semua. Nah ini saya acak-acak memang. Ya, supaya latihan supaya nanti bisa loncat-loncat. Oh, habis membahas gerak kok tiba-tiba listrik. Terus kembali lagi ke gerak lagi. Jadi biasakan biar bisa lompat-lompat seperti itu. Oke, kita lihat yang nomor 2. Benda A dan benda B masing-masing bergerak lurus dengan kecepatan seperti gambar grafik di samping. L1 adalah kurva grafik kecepatan A. Oke, ini berarti L1 itu miliknya benda A. Kita kasih nama dulu di sini. Kemudian L2 adalah kurva grafik kecepatan B. L2 itu miliknya B nih di sini. Oke, sekarang kita nggak usah baca soal dulu. Kita lihat dari grafik A itu geraknya apa ini? Lihat grafiknya, grafik kecepatan waktu. Grafiknya seperti ini. Berarti benda A itu bergerak apa? Dipercepat atau geraknya adalah GLBB dipercepat. Sekarang benda B, lihat nih, sepanjang waktu kecepatannya nggak berubah 18. Berarti GLB itu gerak B itu geraknya apa? GLB kan? GLB ya. GLB. Oke, jadi kita sudah tahu geraknya. Pertanyaannya, berdasarkan grafik itu A dan B akan menempuh jarak yang sama setelah masing-masing bergerak selama, berarti kita akan mencari jaraknya A itu sama dengan jaraknya B kan, sudah diketahui dari soal kan? Iya, Jadi benar. tinggal masukin aja kan. SA itu sama dengan B. SB. SA itu geraknya GLBB. Apa persamaan S untuk GLBB? V0 T T per plus percepatan setengah ditambah ya. AT kuadrat. Dipercepat ya kan. Ini GLBB Iya. dipercepat. Maka dia plus kan. Kemudian Iya. SB itu apa? GLB. Berarti VB VT ya. kali T biasa kan. Iya, V0A-nya benar. berapa? Lihat grafik. A-nya mulai dari sini nih. 0. Berarti V0-nya 0 di sini. Maka ini kali T juga pasti 0 kan. 0. Iya. Nah, di sini kita belum tahu percepatannya si A kan. Kan kita nggak tahu ini berapa. Kita bisa cari tahu lewat grafik. Lewat sini. Grafik ini kita bisa mencari percepatan A. 3 ya. A sama dengan delta V dibagi dengan delta T ya. Delta V-nya berapa? Dari 0 menjadi 18. Berarti ini 18 dikurang 0 per waktunya dibutuhkan 0 sampai 6. Berarti 6. Maka 18 dibagi 6, 3. 3 ya, betul. Berarti A-nya 3 meter per sekon kuadrat. Masukin ke situ. Jadi setengah dikali 3 dikali waktunya kita cari kan. Sama dengan VB-nya itu 18 dikali T kan. Maka T-nya boleh kita coret 1 kan di sini. Berarti di sini 3 per 2T sama dengan 18 kali T. 2-nya dikali sana ya. 2-nya dikali ke kanan. Berarti 3T sama dengan 18 kali 2. Atau T-nya sama dengan 18 kali 2 dibagi 3. Oke, ini kita coret dapat 6. 6 kali 2, 12 sekon ya. Maka dia akan ketemu setelah 12 sekon. Maka jawabannya yang D ini. Nah, seandainya soalnya dikembangkan pada jarak berapa, kita tinggal kembalikan ke mana? Kita kembalikan ke S-nya. Misalkan mereka bertemu di mana ya? Ini kalau ini kan kapan? Kapan mereka bertemu, yaitu 12 sekon. Kalau ada pertanyaan di mana mereka bertemu, ya cari aja salah satu, SA atau SB. Mudah yang mana untuk mencari ketemunya? SB, karena dia nggak pakai kuadrat ya. Posisi bertemunya kita boleh pilih salah satu.
Bisa SA, bisa SB, saya pakai SB aja, yaitu VB kali T. VB-nya itu adalah 18 dikali 12, berarti berapa? 180 ditambah 36, 216 ya. 216. Berarti mereka bertemu di jarak 216 meter seandainya dicari. Oke, ada pertanyaan untuk soal yang kedua ini? Enggak ada. Enggak ya, bisa dipahami ya. Materinya sudah kita pelajari kan? Iya. Oke, sekarang yang ketiga. Nah, soal ketiga ini juga soal, ini sebenarnya vektor ini. Soal ketiga itu soal vektor. Tapi dalam bentuk yang sederhana ya, saya sederhanakan ini. Oke, dua buah gaya masing-masing besarnya 10 Newton dan 4 Newton. Jika dua gaya itu dijumlahkan, maka besar resultan yang tidak mungkin. Ingat nggak caranya? Jadi kalau kita punya dua buah vektor yang besarnya masing-masing 10 Newton dan 4 Newton, maka ini kita anggap gini ya, ini kita beri nama dia aja misalkan F1 gitu ya, gaya pertama, yang ini gaya kedua. Maka kalau kita jumlahkan nih, ini bacanya bukan jumlah nih kalau notasinya vektor kayak gini. Vektor itu biasanya dikasih panah atasnya gini. Kalau ini kita bacanya kalau dia vektor itu bukan plus tapi resultan ya. Resultan F1 plus F2 itu akan punya dua nilai nih. Dia akan mencapai nilai maksimum ya kalau gimana? F1-nya itu searah dengan F2. Jadi F1 ke kanan, F2 ke kanan juga. Jadi F1 ke kanan 10 Newton, F2 ke kanan 4 Newton. Berapa totalnya? 14. Resultannya 14 Newton. Jadi dia akan mencapai nilai maksimum kalau satu arah. Dan dia akan mencapai nilai minimum kalau dia berlawanan arah. Jadi F1-nya misalkan kita buat ke kanan 10 Newton, F2-nya kita buat ke kiri 4 Newton. Maka jumlahnya berapa ini? 6. 6. Kemana? Ke kanan. Kanan ya, ikut yang besar. Kalau ini 14 Newton ke kanan ya, kalau gambarnya kita buat seperti ini. Nah, berarti kalau kita punya gaya 10 Newton atau vektor ya, 10 Newton dan 4 Newton, kita resultankan nilainya itu harus berkisar antara 6 sampai 14. Nggak boleh lebih dari 14 dan nggak boleh kurang dari 6. Harus antara ini sama ini. Ini paling kecil, yang 14 paling besar. Berarti mana yang paling mungkin? Yang tidak mungkin, maaf malahan. 5. Yang 5 ya, karena nggak boleh kurang dari 6. Maka ini jawabannya yang D gitu. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu? Tidak, kita lanjut kalau gitu. Oke, nomor 5 tentang, oke saya coba kasih view soalnya dulu. Kira-kira kalian tebak ini tentang apa ini nomor 5 ini? Palu. Ini tentang apa ini? Gaya? Oke. Ini usaha. Gaya usaha ya. Ini tentang ya dua-duanya karena yang ditanyakan gaya kan. Tapi konsep yang bisa kita pakai adalah konsep usaha dan energi. Nah, oke. Jadi di sini lihat nih. Ada palu yang bermasa 2 kg, kecepatannya 20 menghantam sebuah paku sehingga paku itu masuk ke dalam kayu sebesar 5 cm. Jadi misalkan ini ada kayu ya. Ini kita punya kayu, ini kita punya paku nih di sini. Ini kita punya paku di sini. Nah, pada saat palunya ini, palunya Thor ya. Nah, ini palunya Thor ini numbuk ke paku ini, dia punya kecepatan di sini V-nya adalah berapa? 20 meter per sekon. Setelah dia menumbuk, dia itu diam kan berarti kan? Iya. Ya, berarti ada perubahan energi kinetik. Nah, akibat adanya energi di sini, si palu ini dia masuk tuh. Jadi masuk ke sini. Nah, kayak ginilah kira-kira ya. Dia akan masuk ke dalam kayu itu sedalam berapa? 5 cm. Otomatis karena ini kayu, kalau dia masuk itu apakah semudah kita menembus udara atau ada gaya tahanan atau gaya gesek? Ada gaya gesek, berarti selama dia masuk di sini, dia akan melawan gaya gesek di sini kan. Kita sebut sebagai F gesek atau di soal ini disebut gaya tahan ya. Atau kita sebut sebagai F tahan. Nah, berarti apa konsepnya? Perubahan energi kinetik ini ya enggak akan dipakai untuk melawan gaya tahan kan? Atau kita bisa pakai apa? W sama dengan delta EK ya.
Karena Ya, W itu boleh delta EP, boleh delta EK. Nah, W-nya di sini, W oleh siapa? Ya oleh gaya tahan. Sifatnya melawan, berarti ini minus. Minus F dikali S kan? W itu kan F kali S. Sama ya. dengan setengah dikalikan M, V kecepatan kuadrat. akhirnya itu 0, min kecepatan awalnya itu 20 kuadrat ya. Setengah MV2 Ya. kuadrat min V1 kuadrat. Oke? Berarti minus F dikali satuannya kita ubah dulu. S-nya itu ini kan? Ini S nih. Kita ubah ke dalam meter. Berarti 0,05 sama dengan setengah. Masanya 2. Di sini minus 20 kuadrat. Jadi minus 400. Duanya kita coret ya. Lihat negatif. Boleh kita coret tuh negatifnya. Karena saling meniadakan atau bisa kita hilangkan. Maka F sama dengan 400 dibagi dengan 0,05. 5. Berarti kita tambahi 02 di atas ya. 400 tambah 02 belakang. Maaf yang bawah jadi 5. Berarti 40.000 bagi 5. Berarti 8.000 Newton. Berarti gaya tahannya di sini adalah 8.000 Newton yang D. Oke ya. Kita pakai konsepnya usaha sama dengan perubahan energi kinetik. Ya. Gimana? Itu kenapa V kuadratnya itu ya dikurangin? Ya kan akhir dikurangi awal. Ini kan sebenarnya ya, ini sebenarnya kayak gini nih. Setengah MV2 kuadrat min setengah MV1 kuadrat. Tuh aslinya kan seperti ini kan. Setengah M-nya dikeluarin. Kan setengah M-nya sama tuh, punya dua-duanya. Maka yang dalam kurung tinggal V2 kuadrat min V1 kuadrat. Nah, V2-nya itu 0 kayak gitu kan. Maka kita tulis di sini 0 kayak gitu. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Nggak ada? Kalau nggak ada, kita lanjut soal ke-6. Soal ke-6 ini sudah masuk ke topik fluida. Iya. Oke. Fluida. Nah, ini fluida nih. Oke ya, kalau kita bicara fluida, kemudian ada terapung, melayang, tenggelam, itu pasti kita berurusan dengan hukum apa? Archimedes. Terapung, melayang, tenggelam itu kita pasti di sini kaitannya dengan hukum Archimedes. Nah, ingat lagi konsep tentang hukum Archimedes. Oke, sekarang kita lihat soalnya. Suatu benda terapung di atas permukaan yang berlapiskan minyak dengan 50% berada di dalam air, 20% dan dalam minyak. Berarti masih ada sisa berapa persen? 30. 30%. Maka kalau kita gambarkan secara sederhana gini ya. Kalau ada air sama minyak, airnya yang di mana? Di bawah. Pasti di bawah karena massa jenis air itu lebih besar kan? Ini misalkan kita buat air, maka minyaknya di sini. Hah? Ini minyak kan? Saya makan. Oke, kemudian kita taruh bendanya. Bendanya kita buat pakai warna merah misal ya. Jadi dia yang 20% ada di minyak, yang banyak ada di air. Nah, kita anggap seperti ini aja. Oke. Nih. Kemudian ini yang di minyak ini. Ini yang di minyak, kemudian yang ini ada di air nih. Yang di air itu 50%. Yang di minyak itu 20%. 20. Oke. Kasusnya apa ini? Tenggelam, melayang, atau terapung? Kalau bentuknya seperti itu kasusnya. Terapung. Kalau terapung apa syaratnya? FA-nya sama dengan W. Oke. Kalau terapung itu kita punya syarat yang harus dipenuhi, yaitu gaya angkatnya itu sama dengan berat bendanya kan. Nah, karena dia di antara dua fluida nih, ada minyak, ada air, dua cairan, maka gaya angkatnya juga ada dua kan. Jadi FA-nya di sini ada FA yang minyak sama yang plus air. FA yang air kan. Ya. Sama dengan W itu kan M dikali G. FA minyak apa persamaannya? Ingat persamaan FA itu adalah rho fluida VG. dikali G dikali V yang celup. Jangan lupa V-nya itu V celup karena ini nggak kecelup semua kan. Berarti yang FA minyak apa? Rho-nya pakai rho minyak kali G kali yang dia kecelup di minyak berapa persen? 20% 20% dari volume total. Benda. 20% dari V benda. Plus FA air, berarti ini rho air dikali G dikali yang di air 50% dari volume benda. 50% V benda. Sama dengan massa itu apa? M. Rho kali V. Itu kan rho kali V. Kali volume benda. Kalau ini M benda, berarti ini rho benda, ini volume benda. Berarti ini rho benda dikali volume benda dikali gravitasi kan. Nah, yang
VB-nya kan sama semua ini. Bisa kita coret karena kedua ruas punya VB kan. Iya. Gravitasinya sama semua, bisa kita coret. Nah, maka persamaannya jadi sangat sederhana. 20% itu kan 0,2 ya. Rho minyak itu 0,8. Berarti ini kan 0,8 kali 0,2 plus rho air itu 1. 50% itu kan 0,5. Sama dengan rho benda. Padahal yang ditanya rho benda nih. Ya kan? Rho bendanya dia yang ditanya. Massa jenis benda tersebut. Berarti rho benda. Berarti ini 0,16 plus 0,5 sama dengan rho benda. Maka rho bendanya berapa? 0,66. 0,66 sama dengan rho benda. Oke, satuannya ikut ya, gram per sentimeter kubik. Maka jawabannya yang B. Oke, soal ini ada yang mau ditanyakan? Ya, ingat pegang konsepnya. Terapung itu FA sama dengan W. Gitu ya. Kak, Oke, ya. itu cara tahu terapung kalau itu ya di tengah-tengah. Kalau terapung itu berarti masih ada bagian yang di atas permukaan cairan. Permukaan air. Itu kan baru 50% sama 20% kan? Masih 70% kan? Dia masih punya sisa 30% yang di atasnya. Kalau masih ada sisa di sini, dia pasti terapung gitu. Kalau sudah masuk semuanya, gitu, gimana? Walaupun cuma dikit, cuma 5%. Iya, walaupun itu cuma dikit. Jangankan 5%, 0,1% aja masih terapung. Ya, sebelum 100% itu terapung. Kalau sudah 100% sudah dalam melayang kan? Kalau sudah 100% melayang. Nanti kalau misalkan dia 100% tapi di dasar sudah masuk tenggelam seperti itu. Kak. Ya. Oke. Berarti misalnya aja kalau bendanya itu yang apa namanya? Bagian atasnya nyentuh permukaan air tapi dari bawah itu berarti udah termasuk melayang kan? Iya, udah melayang karena udah kecelup semua kan? Iya. Ya, jadi tercelup melayang itu kata kuncinya adalah semua bagian benda sudah ada di dalam air. Tetapi cairan. Dia belum sampai dasar. Kalau udah di dasar nempel di dasar ada gaya normal di situ, maka sudah jadi terapung. Udah jadi tenggelam. Tenggelam ya gitu. Oke, clear ini? Ada pertanyaan lagi? Enggak. Gampang kan sebenarnya kan soalnya kan? Enggak begitu sulit lah. Ya, ada yang mau tanya? Kayaknya saya mendengar ada mikrofon aktif nih. Ada yang mau tanya mungkin? Oke, kita lanjut soal berikutnya. Ini soal tentang getaran gelombang ya. Seutas tali dilewati gelombang yang merambat dengan kecepatan 4 meter per second. Oke, jadi caranya gini. Variabelnya ditulis saja dulu. Diketahui itu ditulis saja. Berarti kita punya kecepatannya 4 meter per detik ya. Dan bagian-bagian tali berosilasi naik turun dengan frekuensi 10 Hz. Berarti dia punya frekuensi itu 10 Hz. Pada tali titik A dan titik B terpisah sejauh X. Nah, ini nih. Suatu saat A sudah berosilasi 7 kali, sementara B baru 4 kali. Berarti jaraknya AB itu berapa osilasi? Jadi, nih, A di sini itu sudah 7 kali nih. Sementara B-nya itu baru 4 kali. Berarti di antara A dan B ini ada berapa gelombang? Ini sudah naik turun 7. Ini naik turunnya 4. Maka yang di sini ada berapa gelombang? Ada yang tahu? 3. Berapa? 3 kan? A sudah berosilasi 7, B sudah berosilasi 4. Berarti perjalanan di sini kan sisanya kan? 3 kan? Berarti di sini kalau kita gambar ya, kita visualisasikan, maka di sini seolah-olah akan ada 3 gelombang kayak gini. 1, 2, kemudian 3. Antara A dan B ini akan terbentuk 3 gelombang. Misalkan A-nya kita buat 10 kali, B-nya 4 kali, maka antara A dan B akan ada 6 gelombang kayak gitu. Selisihnya kan? Nah, padahal pertanyaannya X-nya sama dengan berapa? X itu ini jaraknya AB nih. Ini kita beri nama X. Berarti kalau kita lihat gambar aja di situ ya, kita belum mengerjakan soal, lihat gambar aja. X itu berapa lambda? 3 lambda. Iya kan, 3 gelombang kan 3 lambda nih. 1 lambda itu kan 1 bukit 1 lembah. Ini 1 lambda. Ini 2 lambda. Kemudian yang ini 3 lambda kan. Berarti X-nya 3 lambda. Lambdanya bisa dicari nggak? Kita punya ini nih.
punya dua data kan, kita bisa cari lambda pakai persamaan pamungkas dari gelombang V sama dengan lambda kali frekuensi kan. 4 sama dengan lambda dikali 10. Berarti lambdanya 0,4 meter sama dengan lambda. Ya, kalau jawabannya dalam sentimeter semua, berarti ini kita ubah jadi 40 sentimeter sama dengan lambda. Padahal X itu 3 lambda, masukin dia ke sini. Berarti X-nya sama dengan 3 lambda. 3 kali 40 sama dengan 120 cm. Udah selesai. Maka jawabannya C kan? Itu. Sudah pernah belum teorinya kita bahas ini? Teori apa, Kak? Ya teori tentang gelombang ini. Sudah kan? Udah, ya, Kak. Udah. Artinya kan modalnya kalian udah punya semua. Ya. Oke, kita lanjut. Ada pertanyaan dulu mungkin? Nah, ini yang agak panjang nih tentang taraf intensitas nih. Ada yang bisa tadi nggak ngerjain soal ini? Ingat nggak jawabannya apa? Bisa, Kak. Itu tadi aku 30 C. 30. Oke, coba kita lihat ya.